Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcel Capat yang akan menceritakan pengalaman saya belajar sosiologi bersama Pak Wawan di kelas 12 O ini. Jadi pertama-tama tuh ada konsep yang namanya tuh Merdeka yang merupakan singkatan dari mulai dari diri, eksplorasi konsep, refleksi terbimbing, ruang kolaborasi, demonstrasi konseptual, elaborasi pemahaman, dan keterkaitan antar materi. Nah, jadi yang pertama tuh kan mulai dari diri. Jadi di course ini tuh kita diminta untuk membuat kartu peran terlebih dahulu. Awalnya tuh kayak bingung, kayak buat kartu peran. Nah habis itu dijelasin sama Pak Wawan. Uh, jadi membuat kartu peran tuh yang isinya tuh dipilih kayak ada pedagang, kurir, afiliat, pembeli jasa keuangan, dan penonton juga. Lalu ada ketentuan dalam membuat kartu perannya gitu, kayak harus pakai kardus sebagai alas di belakangnya, terus harus pakai kertas HPS ataupun karton juga bisa kan. Untuk ukurannya tuh sekitar atas bawahnya tuh sekitar 20 cm dan lebarnya tuh sekitar 15 cm. Terus untuk kursi itu kan kelompok yang udah ditentuin sama Pak Wan. Nah saya tuh sekelompoknya sama Ratu, Bima, Farel, Zahra, Tiara, dan Iqbal. Nah terus pas udah dibagiin kelompoknya, saya dapat perannya sebagai kurir sama si Tiara juga, karena di kelompok kan ada 7 orang tapi perannya tuh cuma 6 peran. Nah pas saya mau buat tuh Pak, saya tanya lah dulu ke kawan-kawan saya yang udah kerja apa belum orang tuh kan, ternyata udah dikerjain. Mereka tuh juga buatnya nggak pakai kertas HPS aja, kayak ada yang pakai karton warna hijau biru, tapi ada juga yang pakai HPS aja juga kan. Terus isi kartu perannya tuh kita harus membuat apa aja sih, tugas tugas kita sebagai kurir, terus ngapain aja sih, dan apa aja persiapan sebagai kurir itu. Nah setelah saya buat adalah saya hias-hias tipis, terus kartu perannya difoto, terus dimasukkan ke course mulai dari diri ini Pak. Nah selesailah mulai dari diri, lanjutlah kita ke eksplorasi konsep. Nah di course kedua ini masih ada hubungannya dengan course mulai dari diri itu. Nah di course ini tuh kita disuruh membuat video tentang kartu peran yang sudah dibuat di course sebelumnya. Nah videonya itu yang harus itu kan sama teman sebangku, tapi kawan sebangku saya itu si Fikri nggak masuk Pak, jadi saya sama si Kirani. Nah saya buatlah video itu bersama Kirani yang berisi tentang tanggapan ataupun masukan tentang kartu perannya. Jadi saya tuh kayak kasih masukan seperti mungkin untuk tulisannya tuh bisa dirapikan lagi agar lebih mudah dibaca gitu Pak. Dan dia juga memberi masukan kepada ke kartu peran yang setelah saya buat. Setelah selesai membuat video, barulah edit tipis, baru diupload ke Google Drive. Terus link Google Drive-nya diupload lagi ke LMS di course eksplorasi konsep ini Pak. Nah selesai, lanjutlah ke refleksi terbimbing. Sampailah kita di course refleksi terbimbing ini, dimana tugasnya tuh menulis 3 masukan tentang kartu peran yang diberikan oleh si teman sebangku itu, yaitu Kirani teman sebangku. Kemudian kita harus menanggapi masukan tersebut satu persatu. Nah pada refleksi terbimbing ini saya paham bahwa tugas kurir itu bukan sekedar mengantarkan paket saja, tapi ada bagian menyentuh barang terlebih dahulu, habis itu memilih paket dengan tujuan yang terdekat terlebih dahulu. Terus dari sini saya juga belajar memperbaiki kesalahan-kesalahan saya supaya tidak terjadi lagi di selanjutnya. Nah dan di akhir Pak Wawan memberikan pertanyaan di course refleksi terbimbing ini, terus saya jawablah semua pertanyaan, dan saya siap di course refleksi terbimbing ini. Kita lanjutlah ke ruang kolaborasi. Selanjutnya di course keempat ini merupakan tugas kelompok yang dimana saya bekerja dalam kelompok saya sendiri, yaitu kurir, dan rekan saya juga ada yang pembeli jasa keuangan, penonton, afiliator, dan pedagang juga. Jadi pertama-tama tuh kita harus membuat akun Shopee-nya terlebih dahulu. Nah tapi kan buat akun Shopee itu harus ada foto KTP itu Pak. Nah kami bingung karena pas ditanya siapa yang bawa KTP pada saat itu, yang lain tuh diam-diam aja.
dan ada juga yang bilang nggak bawa ataupun belum ada punya KTP, banyak lah alasannya gitu Pak. Tapi pas sudah pasrah si Iqbal keluarin KTP Pak, rupanya dia ada tapi senyap-senyap aja, jadi nggak mau kasih KTP-nya ke kita untuk membuat akun Shopee tersebut. Habis itu kita buatlah akun itu, kami upload lah foto-foto barang-barang yang mau kami jual itu Pak, kayak pena, pensil gitu kan. Jadi kami juga menjual pena atau pensil itu, terus kami deskripsikan tentang produk itu. Lalu setelah diupload, saya kirim link produk kami ke grup WA kelompok kami agar bisa diupload ke linknya tuh bisa diupload ke course ruang kolaborasi ini Pak. Nah, selesai tugasnya di ruang kolaborasi ini. Terus lanjutlah kita ke demonstrasi konseptual ini. Nah, di course kelima ini tugasnya tuh yaitu kita diminta untuk mempraktekkan proses transaksi online-nya tuh secara langsung, seperti pembeli yang menanyakan harga lewat chat kepada si penjual, lalu membeli barangnya, terus jasa keuangannya melakukan pembayarannya, lalu si penjual pun pack in barang barang jualannya, dan saya sebagai kurir akan mengantarkan paketnya ke agen pengiriman yang harusnya kami yang ngantar paketnya tuh ke si pembeli. Tapi ternyata nggak bisa, dan sementara tugas afiliator melakukan live streaming untuk mempromosikan barang jualannya. Habis itu penonton memberikan komentar terhadap barang jualannya. Semua kegiatan itu juga harus didokumentasikan melalui screenshot ataupun video record, kayak mulai dari chat si pembeli, check outnya, lalu pembayarannya, pengirimannya, hingga barang diterima dan harus melakukan video unboxing atau video review si pembelinya. Dan hal ini juga dapat memahami alur transaksi digital dari awal sampai akhirnya secara nyata. Dan dari sini juga saya menjadi tahu rasanya menjadi penjual. Setelah itu kami juga membuat drive yang isinya tuh dokumentasi dari awal sampai akhir tadi, yang disatuin dari setiap peran-peran yang melakukan kegiatannya masing-masing. Lalu link drive-nya tuh di-upload di course demonstrasi konseptual ini, dan siaplah tugas demonstrasi konseptual. Lalu kita lanjut ke elaborasi pemahaman. Nah, elaborasi pemahaman ini merupakan 2 langkah sebelum akhir dari tugas sosiologi ini di sekolah dan di semester akhir ini ataupun semester 6 ini. Apa sih tugasnya? Nah, jadi tugasnya itu adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Pak Wawan di LMS yang mencakup apa peran saya di dalam kelompok, dan sertakan bukti link dokumentasinya. Lalu apa saja kendala yang ada dalam kelompok saya, terus siapa orang yang paling berperan di dalam kelompok. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan berikut itu udah saya jawab di LMS ya, dari link dokumentasinya, lalu apa saja kendala yang ada di kelompoknya. Jadi kendala kami tuh ya itu aja Pak. Untuk pada saat membuat akun Shopee, kami tuh kayak bingung cara masukin KTP-nya, terus apalagi si Iqbal yang lama kali keluarin KTP-nya karena malu-malu kan. Nah, terus siapa saja yang paling berperan tuh. Jadi di kelompok kami tuh yang paling berperan adalah si Ratu Pak, karena dia yang bantu kami semua untuk untuk membantu menyelesaikannya tugas kami lah. Padahal tugas dia tuh sebagai jasa keuangan. Nah, dia tuh kayak bantu kami gitulah. Dan jadi pelajaran yang dapat saya ambil dari tugas sosiologi ini adalah mungkin untuk kedepannya saya akan berbisnis via online tipis-tipis, karena seru juga ternyata berdagang online tuh guys. Siapa tahu lancarkan rezeki, nggak ada yang tahu kan. Besar juga untung kita berbisnis online itu kan, apalagi kalau digunakan sebaik-baiknya. Nah, itulah beberapa hubungan antara materi ini, mulai dari diri hingga
elaborasi konsep saja. Oke. Nah, yang terakhir ada keterkaitan antar materi, yang dimana tuh tugasnya tuh membuat video yang menceritakan pengalaman kita tuh terhadap mapel sosiologi nih. Mulai yang pertama tuh mulai dari diri, terus eksplorasi konsep, terus refleksi terbimbing, ruang kolaborasi, demonstrasi konseptual, elaborasi pemahaman, dan sampai yang sekarang keterkaitan antar materi. Nah, terus kita buat video, lalu kita upload lah video ini ke YouTube. Baru link YouTube-nya itu kita upload lagi ke LMS di course keterkaitan antar materi. Nah, sekian video cerita saya, mungkin sampai sini saja. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.